Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cik menuju jalan pulang. Di sini saya akan membahas atau memperagahkan cara berhubungan dengan Allah sesuai dengan dalil yaitu An-Nisa 59 atau Al-Maidah 35, tali wasilah dan ulil amri minkum. Ini ada sebuah alat peraga. Kebetulan minum air kopi saya. Allah, ibarat ini Allah yang di ujung langit akhirat tertinggi. Akulah raja di ujung langit akhirat tertinggi. Otomatis kita manusia yang relatif tidak mungkin bisa berhubungan langsung dengan Allah yang di ujung akhirat tertinggi atau di aras. Karena beda dimensi, kita relatif, sementara Allah maha mutlak. Itu sudah tidak mungkin dengan beribadah dengan cara kita sendiri atau masing-masing. Makanya Allah membuat sebuah sistem. Allah aja turun ke bumi untuk dikenal atau masuk ke alam dunia. Dia memakai seorang utusan. Demikian juga kita untuk naik ke ujung akhirat melalui jalan yang sama. Tentu ada syarat dan rukunnya. Allah di ujung akhirat tertinggi, Rasulullah di akhirat. Ini semuanya kodim, baku, dan kekal. Tidak berubah-ubah. Dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Dia akan tetap selalu ada. Karena Allah dan Rasul itu tidak bisa dipisahkan. Sedangkan bersahadat aja selalu bergandengan. Karena Allah dan utusannya itu adalah Allah, ini nurnya, utusannya atau kekasihnya. Taati Allah melalui taati Rasulnya. Di akhir zaman, wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum, seorang manusia di kaummu sendiri yang satu dimensi denganmu. Kita tidak bisa mungkin berhubungan dengan Allah secara langsung. Makanya Allah membuat sebuah sistem
syarat dan rukun atau metodologi. Yang tiga ini adalah satu garis lurus, satu ujungnya samaku, dan satu ujungnya lagi sama kekasihku. Atau sesama utusanku. Bagaimana kita mengimani Allah sementara kita tidak pernah ketemu atau berjumpa? Bagaimana kita mengimani Rasulnya sementara kita belum pernah ketemu dan berjumpa? Kalau ingin menjumpai Allah dan Rasulnya, jumpai kekasihnya yang di zamanmu sendiri, ya ulil amri minkum. Tadi atau bahasa 128, carilah Rasul di kaummu sendiri. Seorang manusia inilah pembawa tali wasilah, yang isinya dari sini ke sini itu sama, tapi luarnya satu dimensi dengan kita. Ulil amri minkumnya sama dengan kita, manusia biasa seperti kita, makan dan minum dan tidur. Tapi isinya adalah utusan Allah itu sendiri, atau kekasihnya Allah, atau nurnya Allah itu sendiri. Itulah di akhir zaman disebut tidak lagi disebut Rasul, tapi disebut ulil amri minkum atau waliyam mursida. Di sini ada batas yang kata Nabi, jambatan siratal mustaqim, jalan pintas untuk menyeberang ke akhirat. Yang kata Nabi, kiasnya adalah jembatan ini sama seperti rambut dibelah 7. Secara logika itu tidak mungkin seorang manusia, siapapun, tidak akan bisa melintasi jalan ini kecuali disepakati Rasulullah. Yang akhir zaman disebut waliyam mursida, isinya adalah Rasulullah itu sendiri, atau nurnya Allah, atau kekasihnya Allah. Taati Allah, wa uli amri, wa ati Rasul, taati Rasul. Kita tidak mungkin menaati Rasul. Rasul Muhammad atau Nabi Muhammad kita tidak mungkin, karena kita tidak sezaman, jauh berbeda. Makanya hadisnya ada sambungannya, wa ulil amri minkum. Ini adalah sebuah kotak rokok. Isi di dalamnya adalah rokok. Kalau untuk mau mengambil isinya atau rokoknya, kita otomatis memegang bungkusnya. Memegang bungkusnya, barulah isinya bisa diambil. Jadi ke manusia inilah kita mengabdi, berbakti, berkorban. Tenagamu, hartamu, pikiranmu, sesembahanmu. Karena yang tersambung dia ini. Karena yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Dialah pembawa nur Allah di zaman ini, yang disebut Nur Muhammad.
manusia inilah yang bisa mengantarkan kita ke ujung akhirat atau ke akhirat untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Karena sholatnya orang mukmin itu adalah mi'raj. Badan kasarmu tidak akan mungkin bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini. Kena kiasnya seperti rambut dibelah 7. Tapi rohmu lah yang bisa bermunajat ke Allah yang di ujung akhirat tertinggi. Kalau di zaman sekarang orang banyak mengatakan akhirat itu nanti atau setelah mati, kita tidak perlu lagi beribadah atau sholat, karena tunggu mati aja. Jadi kalau kita menganggap nanti, tidak perlu lagi kita mencari ini ulil amri minkum ini, karena dialah yang bisa membimbing roh kita sampai ke maha roh. Karena roh itu di ujung akhirat, seperti perjalanan Nabi. Bagaimana kita cara menyembahnya sementara di ujung akhirat tertinggi? Itulah disebut sholat kusuk atau mi'raj. Yang pergi, yang bisa naik, yang bisa melewati Shiratal Mustaqim ini dengan sepaat guru atau yang tepatnya isinya nur Allah itu sendiri, tanpa disepakatinya kita tidak akan mungkin bisa melewati ini. Inilah yang kehilangan di akhir zaman untuk bisa tersambung dengan Allah. Ya, cara berhubungan dengan Allah biar ibadah kita sampai. Tidak akan mungkin sampai kepada Allah, karena yang sampai adalah nurnya sendiri, yang sampai ke matahari adalah cahayanya sendiri. Jadilah carilah orang yang pembawa nur ini. Kau akan dimatikan jasmanimu, kau akan ditanamkan untuk pembaca di sini, karena iman itu adalah sebelumnya kamu tidaklah mengerti apa itu iman dan apa itu kitab. Demikianlah keduanya akan dijadikan nur. Setelah ditanamkan oleh guru rohani atau mursid, atau wali mursidah atau mursid di zamanmu sendiri, barulah bisa menyeberang ke sini. Karena rohmu sudah diagrep, diaktifasi. Karena badan kasarmu tidak akan mungkin bisa melewati batas antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu adalah di sebuah dimensi. Ya di sini-sini juga. Bagaimana kalau kau tidak bisa menembusnya saat sekarang untuk menjumpai Allahmu yang di ujung akhirat tertinggi? Ini tentang Thariqat Qadim Naqsabandi Hudidiyah Nusantara. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.